Hari ini rakyat itu makin sengsara. Ketimpangan itu merajalela dan korupsi itu ada di mana-mana, sekaligus sudah jadi budaya. Dan pertanyaan saya hari ini adalah, kemana para santri ketika dunia ini sedang gak baik-baik aja? Ya, pertanyaan ini tuh bukan sekedar pertanyaan retorika, tapi sebuah gugatan. Gugatan terhadap diri saya sendiri, juga terhadap semua orang yang pernah mengaku sebagai santri. Karena ketika dunia ini tuh dipenuhi dengan ketidakadilan, ketimpangan, bahkan penyalahgunaan kuasa, kemana kalian? Kemana para santri ini? Apakah para santri ini tuh cuma sibuk dengan ibadahnya sendiri-sendiri? Apakah nalar para santri itu sudah luluh lantak dan tunduk di hadapan kenikmatan duniawi? Atau jangan-jangan para santri itu juga ikut-ikutan korupsi? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan itu biarkan santri yang menjawab sendiri. Tapi intinya yang saya ingin sampaikan di video ini, santri itu nggak seharusnya netral dalam melihat penindasan. Sejarah itu sudah menceritakan, Pak, Kiai Hasyim Asy'ari itu nggak pernah berhenti pada pengajaran kitab. Beliau itu nggak pernah berhenti hanya sekedar mengajar ngaji. Beliau itu kritis dalam melihat kolonialisme dan menggerakkan santri untuk melawan penjajah. Gus Dur pun sama, beliau ini tuh gak berhenti dan gak hanya puas dengan menulis esai. Gus Dur itu turun membela kaum minoritas, memperjuangkan demokrasi dan menjaga kemanusiaan. Hari ini saya pengen tekankan, Indonesia itu gak sedang baik-baik aja. Korupsi itu di mana-mana dan gak lupa pemerintah itu juga makin semena-mena. Dan ketika dunia itu sedang gak baik-baik aja, tempat santri itu harusnya itu di garis depan, bukan di belakang tembok pesantren dan di bawah kelek kiainya. Santri itu harus berani menyuarakan perlawanan terhadap kedoliman, berani bersuara dan setia mengawal kepentingan masyarakat, dan juga berani untuk berserikat memberantas penindasan. Santri itu bukannya malah macak netral atau sok-sokan mementingkan akhirat. Karena hari ini, Pak, menjadi kritis itu bukan pilihan, melainkan keharusan. Ibadah itu bukan cuma ruku atau sujud. Ibadah itu juga berarti berpihak pada kebenaran dan menolak ketidakadilan. Dan ingat ya teman-teman, jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zolim, yang mana sekarang luput untuk dilakukan oleh kebanyakan santri hari ini. Halo teman-teman, saya LVW dan saya adalah seorang santri. Sedikit hal yang perlu kalian tahu tentang saya adalah alumni pesantren, dan itu membuat saya absah untuk menyandang gelar santri. Tapi saya ini tuh bukan santri yang pengen patuh dan manut sepenuhnya terhadap kiai, bukan. Saya adalah santri yang berusaha untuk kritis, berusaha untuk bebas, dan berani untuk berpikir sendiri. Karena saya percaya, Pak, suara santri itu gak cuma bagus buat adzan di masjid kampung atau untuk hanya sekedar sholawatan dan banjarian, tapi suara santri itu juga akan sangat bagus ketika digunakan untuk mengkritik, untuk mengawal kepentingan rakyat, untuk melawan kezaliman, dan juga yang jelas untuk mengawal perubahan. Saya adalah seorang santri, dan karena saya adalah seorang santri, maka saya bebas untuk meredefinisi konsep yang saya hidupi. Mari kita mulai dengan definisi santri. Ketika kita menyebut kata santri, maka satu bayangan yang muncul di kepala orang banyak itu biasanya adalah santri itu adalah orang yang berkopiah, bersarung, hidup di pesantren dan menenteng kitab kuning kemana-mana. Dan ada juga yang melihat santri itu sebagai generasi yang taat, patuh, dan tunduk sepenuhnya pada kiai. Nah, inilah yang perlu kita pertanyakan. Kita harus jujur, Pak, definisi santri itu nggak pernah mutlak, gak pernah tunggal, dan gak pernah final. Kalau kita mau tarik dalam sejarah, Clifford Geertz dalam studinya tentang masyarakat Jawa itu membagi tipologi masyarakat Jawa menjadi 3, santri, priai, dan abangan. Dia itu menempatkan santri sebagai representasi Islam yang lebih ortodoks, lebih dekat pada teks, dan lebih patuh juga pada ritual. Tapi ya, pembacaan Geertz sebagaimana seorang orientalis itu pasti banyak dikritik sebab dia itu mereduksi definisi dan konsep santri itu hanya sebagai kategori kultural yang statis. Padahal realitasnya menjadi santri itu jauh lebih dinamis. Selanjutnya ada Zamakhsyari Dovier. Dia itu memperluas definisi santri itu dengan menggambarkan tradisi pesantren sebagai basis hidup santri, lengkap dengan sistem nilai, otoritas kiai, hingga transmisi kitab kuning.
Dari sini, dari Zamak Sari Dovier, kita itu melihat santri sebagai aktor yang menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam klasik. Dan sederhananya, dia mendefinisikan santri sebagai orang yang hidup di dalam pesantren dan bukan kiai. Nah, tapi kalau kita berhenti di definisi itu, ya santri itu seakan-akan hanya didefinisikan sebagai makhluk tradisional yang sibuk mengulang-ulang teks, sibuk untuk merapal hafalan kitab alfiyahnya, mengulang-ulang hafalan Fathul Qorib atau Fathul Mu'in, dan juga sibuk untuk mengamalkan taklim muta'alim. Dan nyatanya ya, tapi nyatanya santri itu bisa sangat beda di lapangan. Ada santri yang baik, ada santri yang patuh, ada juga santri yang dablek, ada juga santri yang rebel, ada juga santri yang menghidupi tradisi pang, dan ada banyak lagi. Dan pada intinya definisi santri itu gak pernah final. Dan ketika saya ditanya, apa menurut sampean definisi santri? Kalau menurut saya definisi santri adalah mereka yang pernah hidup di pesantren, mereka yang lulus, tapi ketika lulus itu berani untuk berpikir soal kemajuan peradaban dan senantiasa setia terhadap kepentingan masyarakat. Jika mereka ini nggak berani, dan jika mereka itu hanya menjadi manusia biasa yang apatis terhadap lingkungan sekitarnya, maka menurut saya mereka itu bukan santri. Mereka itu cuma orang yang pernah mondok, gitu aja. Jadi, ketika saya mengatakan saya adalah santri, itu bukan sekedar klaim identitas. Itu adalah pengakuan bahwa saya itu sekarang itu sedang menempuh sebuah cara hidup yang memuja kesederhanaan, sebagaimana tradisi yang saya tempuh di pesantren. Dan saya juga setia dan mengabdi pada ilmu pengetahuan dengan cara berpikir secara sistematis, sebagaimana yang diajarkan dulu di pesantren. Dan juga berusaha setia pada kepentingan masyarakat. Dan gak lupa Pak, saya adalah seorang santri karena saya berusaha sebisa mungkin untuk berani menyuarakan apa yang saya anggap benar. Oke, selanjutnya kita nggak boleh menutup mata Pak tentang feodalisme pesantren. Feodalisme pesantren itu nyata adanya. Setiap orang yang pernah merasakan hidup di dalam pesantren itu pasti paham bagaimana relasi antara kiai dan santri itu berjalan. Ada jarak, ada gap yang benar-benar sakral antara santri dan kiai. Ada aura kepatuhan yang begitu kuat yang dimiliki oleh para santri sampai-sampai kata kiai itu seringkali dianggap hukum yang nggak bisa dibantah. Gak sedikit Pak santri itu yang lebih takut mengecewakan kiainya daripada mengecewakan orang tuanya. Dasarnya dari mana saya berbicara seperti ini? Kita harus merujuk kepada studi yang paling lama tentang pesantren, Martin van Bruynesen. Kalau kita melihat pesantren dari sudut pandang seorang pesantren, itu gak akan adil. Kita membutuhkan sudut pandang yang sekuler untuk melihat pesantren. Martin van Bruynesen, terlepas bagaimana orientalisnya dia, dalam kajiannya tentang pesantren, dia itu menyebut fenomena relasi kiai santri ini itu sebagai fenomena patron-client relationship. Ya memang menyadur teorinya Weber dan kerangka berpikir sosiologis yang klasik. Hubungan ini tuh berlandaskan barter simbolik. Santri itu memberikan loyalitas, memberikan kepatuhan, dan kiai itu memberikan barokah. Memang secara ideal kalau kita melihat relasi ini nggak ada yang salah, tapi di titik tertentu relasi semacam ini tuh bisa melahirkan ketergantungan. Akhirnya santri itu bisa merasa bahwa seluruh jalan hidupnya itu tergantung dengan restu kiainya. Dan dari situ daya kritis santri itu sering kali redup dan bahkan hilang. Tapi feodalisme itu gak bisa cuma dilihat dari sisi negatif ya. Di dalam hierarki yang kaku itu memang kita bisa melihat ada ruang pembelajaran yang cukup berharga. Loyalitas itu bisa dipahami sebagai bentuk komitmen kalau itu tidak berbentuk ketaatan buta. Disiplin itu bisa dilihat sebagai latihan mental kalau itu tidak mengekang, dan ada seni tersendiri dalam menghormati otoritas sekaligus tetap menjaga kebebasan berpikir kritis. Nah ini tapi paradoksnya feodalisme. Paradoksnya adalah feodalisme itu anti kritik. Terlepas bagaimana konsep idealnya feodalisme itu yang menuntut pemimpinnya untuk mendengarkan rakyatnya, tapi faktanya di pesantren kita itu diajarin adab. Tapi adab itu seringkali digunakan untuk membungkam nalar kita yang sebenarnya itu pengen melawan. Bahkan kadang ya, jangankan untuk melawan, sekedar bertanya aja kita itu udah bisa dihabisin.
Jadi pesantren itu seakan-akan melakukan hal yang sia-sia. Jadi pondok itu mengajarkan kita itu untuk menyuarakan kebenaran dengan berbagai sanatnya, tapi malah luput sendiri bahwa mereka itu juga membentuk sistem yang anti kritik. Karena itu Pak, feodalisme itu nggak boleh cuma sekedar diakui, tapi juga wajib hukumnya untuk dilawan dan diberantas. Nah, melawannya ini yang harus dipikirkan. Ngelawannya ini bukan serta-merta kita merendahkan kiai, bukan juga menihilkan adab, apalagi kalian ngelempar molotov di gentengnya pesantren, bukan kayak gitu. Tapi feodalisme itu bisa dilawan dengan membangun keberanian berpikir kritis. Santri itu harus belajar bahwa ada perbedaan signifikan antara menghormati dan tunduk buta. Menjaga adab itu bukan berarti kehilangan hak untuk bertanya. Mencari barokah itu nggak boleh jadi alasan untuk membungkam nalar. Melawan feodalisme itu berarti menolak ketika otoritas itu digunakan untuk mengekang secara irasional, dan juga berani mempertanyakan ketika kuasa itu digunakan untuk menutup ruang dialog, dan berani menunjukkan bahwa pesantren itu bisa menjadi ruang lahirnya manusia merdeka, bukan sekedar mesin kepatuhan. Jadi teman-teman, kalau kalian besok merasa bisa berdebat dengan pengurus-pengurus pondok pesantren, ajak aja debat. Dan ketika mereka menggunakan otoritas kuasanya, lawan. Pada akhirnya ya Pak ya, pesantren itu nggak akan kehilangan martabatnya ketika santri itu menjadi kritis. Justru dengan kritik, pesantren itu bisa menjaga relevansinya di tengah zaman. Karena Pak, santri yang berani melawan, santri yang berani untuk mengkritik feodalisme adalah santri yang benar-benar menghidupi ajaran mencari ilmu. Dia itu benar-benar menghidupi ajaran menegakkan kebenaran dan memperjuangkan kemanusiaan serta kesetaraan. Ini cerita pengalaman saya waktu di pesantren. Di pesantren saya itu sering sekali melihat debat panjang soal fikih, soal kunut atau enggak kunut, soal doa iftitah versi mana yang benar atau yang salah, soal hukum rokok itu halal atau haram. Nah, ini yang saya lihat. Memang perdebatan itu penting karena untuk menjaga tradisi intelektual Islam itu biar dia tetap hidup. Tapi jika perdebatan itu cuma berhenti di masjid tanpa melahirkan gerakan nyata di tengah masyarakat, apa gunanya debat itu Pak? Orang itu nggak peduli Pak kalian itu sholat pakai kunut atau enggak. Itu kan urusan hablum minallah, hablum minannasnya. Nah, santri-santri itu debat soal tahlilan ini halal atau haram, tapi mereka itu nggak pernah tanya. Jangan-jangan orang yang mati dan sekarang dia itu sedang debatkan harus ditahlili atau enggak, itu jangan-jangan matinya itu kelaparan. Jangan-jangan matinya itu karena kekerasan aparat. Jangan-jangan matinya karena uang yang harusnya, bansos yang harusnya turun ke mereka itu malah dikorupsi orang-orang besar. Lah mereka malah debat soal ini harus ditahlili apa enggak. Nah, ini selaras sebenarnya dengan omongannya Nurkolis Majid. Nurkolis Majid itu pernah mengingatkan bahwa Islam itu bukan hanya agama ritual, tapi Islam itu adalah agama peradaban. Artinya, keberagaman yang sejati itu seharusnya melahirkan aksi sosial, aksi-aksi yang mendukung keadilan dan juga aksi yang mendukung pembebasan. Dan ini yang harusnya diilhami oleh para santri. Apa gunanya Pak debat fikihmu kalau di sebelah pesantrenmu itu masih ada orang yang kelaparan? Apa gunanya Pak kamu debat soal doa kunut, tapi di depan rumahmu itu masih ada orang yang ngemis? Dan ini bagi saya sudah waktunya itu santri untuk berhenti terjebak pada debat yang menurut saya itu nggak produktif. Yang lebih mendesak bagi saya itu adalah bagaimana santri ini turun langsung untuk mendidik anak-anak yang ada di jalanan, mendampingi petani-petani itu yang lahannya itu dirampas, atau sekedar mendirikan koperasi kecil untuk ekonomi warga ya. Karena sejatinya ya Pak ya, fikih itu hidup di sekitar kita. Fikih itu bukan sekedar teks. Fikih itu alam sekitar kita. Dan ini yang sangat ingin saya sampaikan. Mari bersama-sama kembalikan peran santri untuk berpihak pada kemajuan masyarakat dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Dan itulah sebenarnya poin saya. Dan sebenarnya di video ini tuh saya cuma ingin mengedukasi para santri untuk menjadi kritis. Jangan pernah takut dengan feodalisme, jangan pernah takut berpikir, jangan pernah takut dengan filsafat. Karena menjadi kritis di hari ini itu adalah keharusan. Saya LVW dan saya adalah orang yang mengajak para santri untuk mulai berpikir kritis. Sampai jumpa di konten berikutnya.